kembali dalam kebaktian siswa. Sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu hati untuk berdoa. Kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan jika saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk datang beribadah kepadamu. Tolong kami supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Berkati ibadah kami dari awal sampai selesai, sehingga ibadah ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Kita diizinkan untuk mengikuti ibadah sekali lagi. Kita juga masih diberi kesempatan untuk terus belajar. Mari kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hari ini kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang sabar. Bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang sabar? Mudahkah untuk dilakukan? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelumnya, mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar,
berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sebelum bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami hendak bersama-sama belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa membuka telinga kami, pikiran kami, hati kami, sehingga kami memahami, kami mengerti apa yang Tuhan mau, dan terlebih kami mau untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Apakah kalian pernah mengalami peristiwa seperti ini? Atau seperti ini? Sikap apakah yang kita perlukan saat kita menghadapi peristiwa-peristiwa seperti tadi? Sabar. Mari kita baca Alkitab kita dari 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Dari pembacaan ayat tadi, dapat kita ketahui bahwa kasih terdiri dari sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Berarti kesabaran adalah salah satu bagian dari kasih. Dengan bersikap sabar, kita menunjukkan salah satu cara mengasihi. Lalu, apakah sabar itu? Sabar adalah sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap bertahan meskipun dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Mengapa kita harus memiliki sikap sabar? Supaya kita selamat. Misalnya pada saat di jalan, jika kita tidak bersabar, maka bisa terjadi kecelakaan. Yang kedua, supaya berhasil mencapai tujuan kita. Misalnya saat kita melakukan ujian atau ulangan, jika kita tidak bersabar, kita buru-buru, maka mungkin kita tidak berhasil untuk mendapatkan tujuan kita, yaitu nilai yang baik. Situasi seperti apakah yang membutuhkan sikap sabar? Yang pertama, ketika ada orang yang mengucapkan kata-kata yang membuat kita sedih atau marah, kita harus menahan diri kita supaya tidak cepat marah atau membenci orang tersebut. Cobalah untuk melihat ke diri sendiri. Apakah kita pernah melakukan perbuatan yang membuat orang itu mengucapkan kata-kata tersebut? Coba tanyakan kepada orang tersebut, alasan ia berkata demikian. Siapa tahu, ternyata kitalah yang lebih dulu menyakitinya.
Jika ternyata memang orang tersebut memiliki kebiasaan berkata-kata yang tidak baik, maka kita harus menasihatinya dengan cara yang baik. Yang kedua, ketika ada orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil. Sama halnya seperti pada sikap yang pertama, kita harus cari tahu dulu penyebabnya. Tetapi jika memang kita benar, maka kita harus menegur orang tersebut. Yang ketiga, ketika kita menunggu dan yang ditunggu tidak kunjung datang, ataupun sudah datang namun terlambat. Mintalah orang yang kamu tunggu itu untuk menjelaskan alasan keterlambatannya. Jangan buru-buru marah. Yang keempat, ketika kita dalam situasi yang sulit atau berat. Ada waktu-waktu tertentu kita harus mengalami peristiwa-peristiwa yang sulit dan berat. Tetapi jika peristiwa itu bisa membuat kita menjadi lebih hebat, maka tidak ada salahnya kita bersabar dan bertahan. Misalnya saat menghadapi ulangan, ujian, dan sebagainya. Dengan bersikap sabar saat menghadapi peristiwa-peristiwa tadi, berarti kita sudah menunjukkan kasih kita, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Mari kita menjadi anak-anak yang penuh kasih, salah satunya dengan bersikap sabar. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sabar, yang mau menahan diri kami, menahan emosi kami, sehingga kami bisa mencegah terjadinya hal-hal yang tidak baik, baik untuk diri kami maupun untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sikap sabar bukanlah sikap yang mudah untuk dilakukan, tetapi bukan berarti tidak bisa. Dengan usaha keras dan kemauan untuk terus belajar, kita pasti bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sabar. Ibadah hari ini sampai di sini, biarlah kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu sabar. Sampai jumpa.